Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-435 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Heri Stiono sebagai Kertajaya, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, A.P. Burhan sebagai Rangga Lampitan, dibantu oleh Suryadin dan Endang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wahai pecinta sandiwara radio, penikmat musik tanah air, dan pelestari budaya luhur bangsa, di mana saja Anda berada. Bagi Anda pecinta sandiwara radio sejati, tentu tidak asing lagi dengan suara khas saya ini. Ya, saya Juni Mudus, pemeran tokoh Raki Sangapa dalam serial Sungging Prabangkara, tokoh Adipati Manduro Rejo dalam serial Wahyu Astabrata, tokoh Kiwanoro dalam serial Jagabadak. Bukan itu saja, dalam serial Misteri Nini Pelet dan Titisan Dewi Sambernyawa, Anda akan dapat temukan suara saya, luhur dan apik khasana budaya, kiranya tidak layak untuk tidak dilestarikan.
Indah dan lezatnya sederet kenangan tentunya akan teramat manis untuk dilupakan. Satria Collection siap hadir sajikan solusi di mana saja kita dapat kembali segarkan indah dan manisnya berlaksa kenangan puluhan warsa silam. Di sini syarat tersuguh serangkum warna budaya, sederet musik kenangan tanah air yang pasti tidak pernah usang oleh pergeseran mode dan tantangan zaman. Yang lebih istimewa lagi, sejumlah serial sandiwara radio eksklusif tersaji di sini sebagai bentuk sarana hiburan bagi yang mengaku sebagai pengagum karya anak bangsa dan pecinta sandiwara radio sejati. Maka demikianlah, hari itu telah berlangsung sebuah peristiwa yang sangat penting dan kemudian segera menjadi buah bibir. Siapapun membicarakannya, siapapun memperbincangkannya. Pergantian pimpinan Kediri dari Kertajaya ke Ken Arok yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi dan pergantian nama negara dari Kediri menjadi Singasari dan berkedudukan di Tumapel menjadi pembicaraan yang hangat. Mengapa kau gelisah, Kiai? Dari tadi aku lihat kau mondar-mandir ke sana kemari. Apa yang membuatmu gelisah seperti itu? Pikiranku benar-benar tersita oleh peristiwa yang tengah terjadi, Nyai. Aku merasa kasihan kepada Baginda. Bagaimana tidak? Sore tadi aku melihat rombongan Baginda bersama segenap keluarganya pergi meninggalkan Kediri, Masandrah di Kemandungan. Kasihan sekali, tidak tega rasanya. Ya, kalau tidak tega, lalu apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau perbuat untuk menolong Baginda? Bisamu itu hanya sampai pada kasihan saja, Kiai. Tidak lebih dari itu, hanya kasihan. Iya, aku tahu itu, Nyai. Bisaku memang hanya merasa kasihan, tetapi apa kasihan itu dilarang? Sekarang bayangkan, toh, Nyai. Baginda itu semula adalah seorang raja. Tiba-tiba sekarang melorot jabatannya. Kehilangan kekuasaannya dan hanya menjadi orang biasa. Kasihan sekali, sungguh sangat kasihan, Nyai. Apa benar kau melihat sendiri Baginda dan keluarganya jengkar dari istana? Mbok pijen ora sungguh. Aku benar-benar melihat Gusti Prabu Baginda Kertajaya jengkar meninggalkan istana dengan mata dan kepalaku sendiri, Nyai. Bahkan tadi aku melihat banyak kawula yang menangis melihat rajanya pergi. Dan kau juga ikut menangis? Sebenarnya aku tidak ingin menangis.
Akan tetapi aku benar-benar merasa sangat terharu dan kasihan. Wajah Baginda sangat kuyu dan pucat. Apalagi wajah Permaisuri dan Sekar Kedaton mesake. Itulah moba mosik ing jagat, Kiai. Ada saatnya orang berada di atas. Ada saatnya di saat lain berada di bawah. Ya, apa yang terjadi ini semoga saja menjadi pelajaran bagi siapapun. Semoga raja yang baru ini benar-benar raja yang adil, raja yang mendahulukan kepentingan rakyatnya, bukan raja yang memanjakan dirinya sendiri. Siapa nama raja yang baru itu, Kiai? Nama yang sebenarnya adalah Ken Arok. Akan tetapi, ia menggunakan sebuah gelar, Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Lalu, apakah kira-kira artinya nama itu, Kiai? Ini kalau tidak keliru loh ya. Sri Rajasa itu artinya sama dengan raja. Sri Raja. Batara itu adalah sebutan untuk para dewa. Misalnya Batara Guru, Batara Narada, Batara Kaneka Putra, lalu Sang Amurwa. Amurwa itu wewenang. Amurwa Bumi berarti wewenang mengatur bumi. Nah, kira-kira saja seperti itu, Nyai. Wah, mengerikan sekali ya, Kiai. Apanya yang mengerikan? Yaitu, namanya itu. Lalu, pengganti nama Kediri tadi apa? Singasari. Demikianlah, seiring waktu yang terus merayap, menghantarkan Kediri menuju ke tengah malam. Setelah siang harinya penat oleh berbagai peristiwa penting, seolah lekat di dalam kenangan kaula yang tinggal di kota raja. Pada saat Kertajaya beserta segenap keluarganya jengkar meninggalkan istana untuk masanggrah di sebuah tempat yang telah disediakan oleh Ken Arok, bernama Pesanggrahan Kamandungan. Pada saat itulah, Ken Arok yang baru saja memimpin pertemuan di pendopo istana menemui Ken Umang di sebuah bilik yang semula adalah bilik Baginda. Nampaknya banyak sekali hal yang dibicarakan Kakang Ken Arok. Umang, aku sekarang adalah seorang raja. Aku telah menggantikan kekuasaan Baginda Kertajaya menjadi raja di Singasari. Aku seorang raja. Sadarkah kau akan hal itu, Ken Umang? Tentu Kakang Ken Arok. Semula aku merasa hal ini adalah sebuah mimpi. Akan tetapi aku sadar bahwa Kakang Ken Arok adalah benar-benar seorang raja, bukan sekedar mimpi. Dan bagaimanakah sikapmu yang seharusnya terhadap seorang raja? Apakah maksud Kakang? Bagaimanakah seharusnya kau memanggilku? Oh, ampun tuanku. Hamba menghaturkan sembah.
takjim, Ken Umang duduk di lantai beralaskan babut. Dan dengan takjim pula, Ken Umang menyembah. Ken Umang sadar sepenuhnya bahwa lelaki yang berada di hadapannya itu bukan sekedar Ken Arok, tetapi seorang raja yang memegang panguwasa Pangembating Keprabon di Kediri yang sekarang telah berubah namanya menjadi Singasari. Ken Arok mengangguk-angguk senang. Aku senang dengan sikapmu, Ken Umang. Aku senang karena kau langsung bisa menempatkan diri pada keadaan yang seharusnya. Tidak demikian dengan di Pendopo Pasewakan tadi. Kenapa dengan di Pendopo, Tuanku? Senopati Diposari, Senopati Rudrobondo harus diajari bagaimana sikap yang seharusnya ketika berhadapan dengan seorang raja. Kelihatan sekali mereka mengalami kesulitan menempatkan diri. Mereka mengira derajatnya seolah masih sama tinggi dengan Ken Arok. Mereka lupa bahwa Ken Arok sekarang adalah Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Mereka lupa akan hal itu, Ken Umang. Tuanku sekarang telah menjadi seorang raja. Bahkan Kertajaya sekalipun harus menyembah jika berhadapan dengan tuanku. Karena Kertajaya bukan lagi seorang raja. Kau benar, Ken Umang. Siapapun memang harus menyembah kepadaku. Mencium kakiku. Ken Umang sekali lagi menyembah kepada Ken Arok dan kemudian beringsut mendekati Baginda Sri Rajasa, Raja baru Singasari itu, dan kemudian menempelkan tangan yang menyembah itu ke kakinya. Ken Arok tersenyum lebar. Diangkatnya pundak Ken Umang untuk berdiri. Meski aku seorang raja, aku juga tetap manusia, Umang. Aku membutuhkan kehangatan. Dengan mesra, Ken Arok membusai rambut Ken Umang yang memanjang hingga ke pinggang. Dan dengan lembut Ken Arok memeluknya dan kemudian menuntunnya menuju ke pemparingan yang bertilam sutra. Pemparingan mana? Di tempat itu Ken Umang pernah pula melayani Kertajaya ketika masih menjalankan tugas mata-mata. Bagai dalam gemuruh ombak laut selatan, terlupakan Ken Dedes, perempuan yang telah membuatnya tergila-gila, bahkan harus membunuh Tunggul Amatung untuk mendapatkannya. Tuanku. Ada apa, Ken Umang? Sungguh, Tuanku. Hamba benar-benar merasa bahagia dengan semuanya ini. Hamba merasa seolah tengah berada di hamparan masa depan yang kilang gemilang. Selalu saja hamba bertanya, mimpikah ini? Sering pula hamba meyakinkan diri hamba sendiri dengan mencubit tangan hamba, agar jika semua ini sekedar mimpi, hamba akan terbangun. Ternyata terasa sakit. Hamba tidak bermimpi, tetapi benar-benar berada di dalam kenyataan. Hamba akan mendampingi tuanku, mendampingi seorang raja dari Singosari yang besar. Tuanku, yakinkanlah hamba, benar-benarkah semuanya ini? Benarkah tuanku akan mengambil hamba sebagai permaisuri? Hamba cemas. Apa yang kau cemaskan, Ken Umang? Hamba cemas. Kesenangan ini hanya sekejap, tuanku. Hamba cemas tuanku Baginda akan menyingkirkan hamba setelah merasa bosan dengan hamba. Apalagi jika mengingat siapakah hamba ini, bagaimana masa lalu hamba,
banyak sekali gadis-gadis lain yang cantik melebihi kecantikan Ken Umang. Bagaimana tuanku? Aku menyenangimu, Ken Umang. Percayalah, soal senang adalah soal hati, bukan soal cantik dan yang lain-lain. Kau akan mendampingiku. Terima kasih tuanku. Hamba berharap apa yang tuanku katakan berbobot, sebagaimana layaknya sabda Pandita Ratu. Ucapan seorang raja yang tidak akan berubah-ubah. Hamba menyicil rasa senang tuanku. Rasanya menyenangkan sekali membayangkan betapa hamba akan memberikan keturunan bagi tuanku. Dan keturunan hamba itu kelak di kemudian hari, manakala tuanku telah tua, akan menggantikan kedudukan tuanku menjadi seorang raja yang besar di Singosari. Mengapa tuanku? Adakah sebuah ganjalan yang mengendap di dalam hati tuanku? Siapkan hatimu, Ken Umang. Aku akan mengatakan sesuatu. Sebuah kenyataan yang mungkin membuatmu kecewa. Dan meski kau benar-benar kecewa, kau tidak berhak menggugat karena apa yang aku ceritakan ini terjadi sebelum aku mengenalmu. Kau telah siap untuk mendengarkan, Ken Umang. Nampaknya hamba akan merasa kecewa, tuanku. Aku telah mempunyai seorang istri namanya Ken Dedes. Dan ia telah memberiku pula seorang anak lelaki yang aku angkat menjadi pangeran Pati, namanya Anusapati. Istriku itulah yang telah menjadi pancatan untuk berhasilnya apa yang aku raih ini. Aku harus merayap mulai dari seorang perampok, menjadi prajurit di Tumapel, merebut istri aku Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya, dan kemudian memanjat semakin tinggi menjadi Raja Singasari sekarang ini. Lalu bagaimana dengan hamba, tuanku? Bagaimana dengan hamba? Jangan cemas, Ken Umang. Meski aku telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, tidak tertutup kemungkinan bagiku untuk mengambilmu pula sebagai istriku. Dengan bentuk bagaimanakah tuanku akan mengambil hamba? Apakah tuanku hanya akan menganggap hamba sebagai kelangenan, sebagai tempat tuanku menumpahkan rindu, hanya manakala tuanku ingat dan membutuhkan? Tidak, Ken Umang. Aku akan memperlakukanmu sama tinggi dengan Ken Dedes. Dudukmu tidak lebih rendah. Ampun, tuanku. Tetapi hamba merasa... Apa yang kau rasakan? Istri tuanku telah mempunyai seorang putra dan... Umang, jangan kau serakah. Jangan nodai rasa senangku kepadamu dengan sifat seperti itu. Kalau kau serakah, mungkin akan tumbuh perasaan lain di dalam hatiku yang tentu akan mekar dan mekar berkembang. Pada dasarnya aku tidak senang dengan sifat orang yang serakah, Umang. Ampun, tuanku. Hamba mohon ampun. Ken Umang segera menghapus kesan yang sempat muncul di permukaan wajahnya. Dan dengan lembut bekas kelangenan Kertajaya yang pernah menjadi pelacur itu memijiti punggung Ken Arok. Ken Arok segera menelungkupkan tubuhnya. Ken Umang segera tangkap bahwa Ken Arok menghendaki dipijit sekujur tubuhnya. Di dalam benaknya tetap saja hati Ken Umang kecewa. Oh, sayang sekali. Ternyata Baginda Sri Rajasa telah memiliki seorang istri. Bahkan seorang putra. Umang, apakah kau merasa puas hanya dengan bisa menjadi istri kedua raja? Kau cukup puas dengan kedudukanmu itu? Tidak, aku tidak boleh mengalah. Perjalanan masih panjang. Segala peluang dan kemungkinan akan bisa terjadi. Sekarang pun aku masih belum menjadi istri raja.
Yang kudapat baru janji, dan bisa jadi janji itu tidak menjadi kenyataan. Yang harus aku lakukan adalah bagaimana caranya Baginda benar-benar tergila-gila padaku. Aku harus pintar-pintar melayaninya. Aku tidak boleh kalah dalam melayani Baginda dibanding istrinya yang pertama itu. Dan sedikit demi sedikit, aku akan menanamkan pengaruhku kepada Baginda. Kelak anakku lah garis keturunan Ken Umang yang harus menempati kedudukan tertinggi di Singosari. Hari terus berlalu. Waktu yang ada dipergunakan oleh Ken Arok untuk merombak dan membenahi segala sesuatu yang dirasanya tidak benar di Kediri. Dan dalam waktu yang merayap hingga hari ke-7 setelah peperangan berakhir, Ken Umang telah mendapatkan gambaran cukup banyak tentang Ken Dedes, latar belakangnya, serta anak siapa sebenarnya Pangeran Pati itu. Semuanya telah lengkap hadir, Tuanku. Hamba persilahkan Tuanku untuk menyampaikan hal-hal yang harus kami laksanakan. Besok pagi-pagi sekali, aku akan kembali ke ibu kota Singasari di Tumapel. Akan tetapi sebenarnya aku masih merasa berat meninggalkan Kediri karena masih banyak hal-hal yang belum teratasi. Aku yakin ketenangan yang berada di permukaan ini belum tentu merupakan keadaan yang sebenarnya. Tentu masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima kenyataan atas perubahan yang terjadi di Kediri. Pembicaraan yang terjadi di pendopo pasewakan Istana Kediri itu berlangsung hingga larut malam dan dipimpin langsung oleh Ken Arok. Berbagai permasalahan dibahas dengan seksama. Dan pada umumnya, Ken Arok mampu memberikan jalan pemecahan dengan sebaik-baiknya. Diam-diam semua yang hadir di pertemuan itu mengakui, Ken Arok memang memiliki wawasan yang luas dan kecerdasan yang maha tinggi. Dan manakala malam telah melewati pusatnya, pertemuan itu segera berakhir. Ken Arok segera jengkar, diiringi sembah semua yang hadir. Apa yang sedang kau pikirkan, Diposari? Aku sedang memikirkan Ken Arok. Aku sedang berpikir, dia memang benar-benar orang pemain watak. Atau barangkali akulah yang menyimpan ketidakberesan. Jangan berbelit-belit. Aku tidak tanggap apa yang kau maksud. Pada suatu waktu, aku pernah menjadi orang yang paling dekat dengan Ken Arok. Tapi sekarang, jurang jarak itu menganga sedemikian lebarnya. Rasanya aneh ketika aku harus memanggilnya dengan sebutan Baginda. Apalagi tiba-tiba aku harus memanggilnya tuanku. Ia sekarang telah menjadi seorang raja. Apakah justru kau akan tetap memanggilnya Ken Arok? Kau akan tetap memanggilnya dengan cara jangkar, memanggil Ken Arok apa adanya. Justru itulah tadi aku bertanya. Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan diriku. Nampaknya kau menginginkan jabatan itu. Kau ingin dipanggil Baginda. Ken Arok sekarang telah menjadi seorang raja. Jika kita semuanya harus memanggilnya Baginda, adalah hal yang lumrah. Jika kemudian ada jarak, itu juga lumrah. Kaulah yang harus menempatkan dirimu. Iya. Dan pada dasarnya, aku memang mengaguminya. Dia benar-benar manusia yang luar biasa. Memiliki kesaktian yang tinggi tiada tara. Memiliki kecerdasan yang tiada tara pula. Akan tetapi sayang, ia tetap manusia. Apa maksudmu? Persoalan Ken Umang, aku meramalkan kelak akan menjadi sumber suatu masalah.
Bondo tiba-tiba merasakan dadanya berdesir ketika Diposari menyebut nama Ken Umang. Namun karena gelap malam, Diposari tidak melihat perubahan wajah sahabatnya itu. Diposari sendiri memandang ke arah istana yang diterangi oncor yang ditancapkan di sekitarnya, seolah bertanya, apakah yang dilakukan Ken Arok dan Ken Umang di sana? Bagaimana sebenarnya masa depan Singasari menurutmu, Kakang? Benarkah Singasari adalah sebuah masa depan yang gilang gemilang? Atau bukan sebagai awal dari sebuah kemelut yang baru yang ditanam oleh Ken Arok sendiri? Katakan yang jelas. Kau pernah membaca Kakawin yang ditulis oleh Empu Kanwa tentang Arjuna Wiwaha? Aku belum pernah membacanya. Atau kisah Mahabharata? Aku tidak memiliki minat untuk mengetahui kisah itu. Yang aku ketahui hanya ala kadarnya saja. Bagaimana dengan Ramayana? Bukankah kau menyaksikan kematian Tumenggung Murtiwandawa yang mencoba membayangkan dirinya sebagai Kumbakarna? Sudahlah. Apa sebenarnya yang sedang kau gelisahkan? Kakang Rudobondo, aku sedang membandingkan apa yang terjadi di Singasari ini dengan kisah yang terjadi di dalam cerita Mahabharata. Di dalam cerita itu, berawal dari keserakaan seorang perempuan yang bernama Satyawati yang menjadi istri Santanu di Hastinapura, menginginkan garis keturunannya menjadi raja di Hastina. Nah, inilah yang menyebabkan persoalan perebutan kekuasaan yang berlarut-larut hingga di zaman Pandawa dan Kurawa. Kakang Rudobondo, bagaimana menurutmu? Apakah Baginda Sri Rajasa yang kelihatannya erat hubungannya dengan Ken Umang itu akan mengambil Ken Umang sebagai istrinya? Oh, itukah yang kau gelisahkan dan kau perbandingkan dengan cerita Mahabharata itu? Iya. Di Tumapel, Sri Rajasa telah memiliki seorang istri, Ken Dedes. Dan Ken Dedes telah melahirkan anak laki-laki. Ya, meskipun tidak berasal dari benih Ken Arok, akan tetapi berasal dari benih Aku Tunggul Ametung. Dan Sri Rajasa sebelum perang telah mengumumkan mengangkat putra yang baru lahir dan diberi nama Anusapati itu sebagai Pangeran Pati. Pangeran yang kelak akan menggantikan Sri Rajasa untuk menduduki tata Singasari. Dan sekarang kita melihat di sini Ken Arok sedang bersenang-senang dengan Ken Umang. Kita belum mengetahui apakah yang akan dilakukan oleh Ken Arok terhadap Ken Umang. Iya. Dan bagaimana menurutmu? Apakah kira-kira yang akan dilakukan Ken Arok terhadap Ken Umang? Bagaimana seandainya Ken Arok mengambilnya sebagai istrinya? Ken Umang bukan perempuan yang baik-baik. Ia pernah menjadi seorang pelacur. Pernah menjadi perempuan kelangenan Kertajaya. Ya, apakah mungkin Ken Arok akan mengambilnya sebagai istrinya? Mengambil sampah? Ya, boleh jadi Ken Arok tidak akan peduli dengan hal itu. Kau lihat apa yang pernah dilakukan Ken Arok untuk membela Ken Umang. Dulu, seorang senopati sahabatmu, Senopati Kebodampit, dibunuhnya karena bermaksud memperkosa Ken Umang dan melukainya. Juga Senopati Macan Kroda. Ia bahkan mati dengan cara yang paling mengerikan, dicabik-cabik tubuhnya karena bermaksud memperkosa Ken Umang. Ya, sedemikian jauhnya Ken Arok dalam membela dan melindungi Ken Umang. Rasanya kemungkinan itu besar sekali. Ken Arok akan mengambilnya pula sebagai seorang istri. Ya, aku berharap Ken Arok masih mampu berpikir bening. Seorang raja memiliki kelangenan itu wajar. Seorang raja memiliki gadis-gadis simpanan itu pun lumrah. Semoga saja Ken Arok tidak akan menempatkan Ken Umang sebagai istrinya. Karena derajat perempuan itu yang memang sangat rendah. Derajat pelacur. Iya. Tapi seharusnya ada yang mengingatkan Ken Arok.
Bagaimana kalau kau yang mengingatkan Ken Arok? Aku? Oh, beranikah kau menanggung segala akibatnya? Rasanya, aku berani menjamin. Nasibmu akan seperti Macan Kroda atau Senopati Kebu Dampit. Ya, memang mengerikan. Kalau aku boleh berharap, semoga benar seperti yang kau katakan. Ken Arok hanya akan mengangkatnya sebagai kelangenan. Atau paling tinggi garwo selir. Tidak lebih dan tidak kurang. Jika Ken Arok mengangkatnya sebagai istri, sejajar dengan Ken Dedes, ya, maka akan ramailah Singasari. Dipenuhi oleh bisik-bisik dan penuh dengan guncingan. Ya, kere munggah balik. Seorang pelacur menjadi permaisuri. Sebenarnya, siapakah Ken Umang itu, Kakang? Nampaknya kau cukup mengenal masa lalunya. Sebenarnya berbicara soal Ken Umang adalah membicarakan sebuah kisah yang memelas. Dengan Umang sendiri sebagai tokoh utamanya. Aku berharap kau tidak keberatan untuk bercerita kepadaku. Baiklah, aku tidak keberatan untuk menceritakannya. Akan tetapi jangan di sini. Kita pergi ke Gapura kota sebelah timur. Di sana aku bisa bercerita dengan leluasa. Iya. Bagaimana kalau kita kembali ke tengah alun-alun? Kita bicara di hamparan rumput. Kau ingin Ken Arok mendengar pembicaraan itu? Ken Arok adalah orang yang mempunyai kemampuan luar biasa. Ia bisa menyadap pembicaraan kita dengan menggunakan Aji Sabta Pangrungu. Baiklah, aku sependapat. Kita ke Gapura Timur. Dan sebaiknya kita pergi berkuda. Aku akan mengambil kuda. Aku sudah siap mendengarkan ceritamu. Nah, begini. Adalah seorang tumenggung di Kediri. Pangkat sebagai tumenggung itu belum lama didapatkan. Setelah sekian lama menjadi seorang senopati. Kakang, siapakah nama tumenggung itu? Sebaiknya aku tidak menyebutkan namanya. Aku beri nama ya si Tumenggung. Kau memang suka berteka-teki. Lalu sang Tumenggung itu memiliki seorang istri yang cantik. Sebenarnya menurutku sang Tumenggung itu orang yang kemuliaan hidupnya. Jabatannya tinggi, seorang Tumenggung, memiliki sebuah rumah yang bagus, memiliki sebuah kereta kuda yang bisa dibawanya pergi kemana-mana. Ia kaya. Dilihat dari timang dan kerisnya yang berperada emas saja. Kelihatan ia benar-benar hidup makmur dan tidak kekurangan. Hidupnya lebih lengkap lagi. Karena ia memiliki seorang istri yang benar-benar cantik. Dan istrinya itu hamil. Dalam waktu yang tidak seberapa lama lagi,
tentu akan memberikan seorang bayi kepada suaminya. Dengan demikian memiliki keturunan, maka lengkaplah kebanggaan dan kehormatan sang tumenggung itu. Namun itulah sifat manusia. Halaman rumah sendiri sudah sejuk oleh hamparan rumput yang menghijau. Namun halaman rumah orang lain nampak lebih hijau lagi. Kau tahu apa maksudku? Tahu? Apa artinya itu? Kau berpura-pura tidak tahu atau memang bodoh? Kakang Rudrobondo, sang tumenggung itu menyenangi perempuan yang telah menjadi istri orang lain dan kebetulan adalah tetangganya sendiri. Pada suatu malam, ketika itu hujan deras, bersambung dengan petir yang meledak menggelegar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Gila! Siapa yang masuk ke dalam bilikku ini? Lepaskan! 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 Turuti kehendakku. Jangan! Jangan! Lepaskan! Lepaskan aku! Jangan menolak. Turuti keinginanku. Percuma saja kau menjerit. Di luar hujan deras, guntur meledak-ledak. Tidak ada siapapun yang mendengar jeritanmu. Semua yang di rumah ini tertidur lelap. Jangan! Jangan! Jangan lakukan hal itu padaku. Jangan! Aku mohon, jangan! Jangan! Diamlah, diam! Sebuah pemerkosaan di malam hari. Iya. Ketika hujan deras, suaranya gemuruh, disertai petir yang meledak-ledak. Sebuah gambaran yang sempurna atas kejadian itu sendiri. Seolah setan-setan turut berpesta pora menyaksikan apa yang terjadi. Benar. Sang temenggung yang melakukannya atas istri tetangganya, yang kau sebut halaman rumah orang lain, nampak lebih jauh itu? Bukan. Yang diperkosa adalah Ken Umang, adik iparnya sendiri. Mengapa kau lakukan ini, Kakang? Mengapa kau lakukan hal ini kepadaku? Adik iparmu sendiri. Kejam kau, Kakang. Tega kau melakukannya padaku. Sudah terlanjur. Jangan ditangisi. Aku akan menceritakan kepada Kang Bo dan Narwari. Jangan. Kang Bo sedang hamil tua. Nanti akan terjadi apa-apa. Aku tidak peduli. Aku akan melaporkan perbuatanmu. Gila kau. Sudah. Tenanglah. Jangan menangis. Kakang tega sekali melakukannya padaku. Kakang kejam. Kakang keterlaluan. Sudah terlanjur, Umang. Yang sudah terlanjur tidak mungkin dikembalikan lagi. Aku mengaku bersalah. Maafkan aku, Umang. Aku minta jangan laporkan apa yang aku lakukan kepadamu, kepada Kang Bokmu. Kasihan. Ia sudah hamil tua. Ia bisa sangat kaget dan barangkali akan berakibat buruk kepada bayinya. Aku tidak peduli. Kakang telah berbuat kejam padaku. Kakang telah tega kepadaku. Kakang telah tegal merusak aku, adik iparmu sendiri. Kakang telah mempunyai seorang istri. Tetapi mengapa Kakang tega menjamah aku, adik istrimu sendiri? Tidak, Kakang. Aku tidak akan bisa menerima perlakuanmu ini. Kang Bo harus mengetahui bahwa suaminya adalah musang. Lepaskan aku. Umang, jangan. Jangan, Umang, Mengapa jangan. Tadi aku sudah menjerit. Jangan. Jangan lakukan perbuatan tertutup itu kepadaku. Tetapi Kakang diam saja. Kakang tidak peduli. Mengapa sekarang aku harus peduli? Aku tidak bisa menerima perlakuanmu, Kakang. Aku
Aku harus menceritakan kepada Kang Bo dan Narwari. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Kang Bokmu bisa mati mendengar laporanmu itu, Umang. Mati pun aku tidak peduli. Lepaskan aku. Ya, itulah sebuah kisah sedih yang kemudian mengawali perjalanan hidup Ken Umang yang selalu bergelimang kegelapan. Saat itu hujan deras turun, bagaikan ditumpahkan dari langit. Di saat semacam itulah, prahara itu mengguncang ketenangan rumah tangga Sang Tumenggung. Jadi, Ken Umang nekat melaporkan perbuatan kakak iparnya kepada kakaknya. Ya, Ken Umang melaporkan bencana yang disandangnya itu kepada istri Sang Tumenggung yang bernama Danarwari. Dan bagaimana sikap kakaknya? Bagaimana menurutmu? Kira-kira bagaimana sikapnya? Menurutku, kakaknya tentu akan sangat marah sekali. Marah kepada suaminya. Dan barangkali seketika itu juga terjadi perang. Perang? Iya, perang antara suami dan istri. Loh. Danarwari bukanlah seorang istri yang berdiri dan berpijak pada hati nuraninya sendiri. Istri yang bersifat pengabdi. Bukan istri yang mempunyai keberanian untuk melawan, apalagi menjajah suami. Lalu, bagaimana sikap Danarwari itu setelah mendengar laporan Ken Umang? Tatapan Senopati Rudra Bondo menerawang, memandang ke langit yang penuh dihiasi oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Senopati Diposari menunggu dengan sabar Rudra Bondo melanjutkan ceritanya. Rudra Bondo mencoba mengingat-ingat bagaimana kisah yang dialami oleh Ken Umang itu. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Bagaimanakah kisah masa silam Ken Umang? Dan siapakah yang disebut Sang Tumenggung oleh Senopati Rudra Bondo, serta bagaimana dengan sikap Ken Arok? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.